Shalom, Jemaat GKI Jire, juga para pemirsa yang luar biasa. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus baik buat kita semua. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, relasi antara manusia seringkali menghasilkan suatu keadaan yang bisa melukai ataupun terlukai satu dengan yang lain. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan suatu peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam hidup anak-anaknya. Oleh sebab itu, milikilah bingkai kehidupan, yaitu kasih karunia, sehingga kita bisa melepaskan pengampunan. Mari pagi ini kita beribadah bersama dengan penuh sukacita, antusias, bahkan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, apa kabar? Sungguh senang sekali pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk ibadah online GKI Jire. Mari setiap kita mempersiapkan hati untuk memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Kau sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh ada di tempat ini, kami masih boleh ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapa, berkati setiap kami yang ada di sini dan juga yang ada di rumah Tuhan. Biar Engkau mempersiapkan hati kami Tuhan, biar kami mampu ya Tuhan memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Bapa. Untuk kami boleh Tuhan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, persiapkan setiap kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin.
Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami masih ada Tuhan. Itu semua Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biar setiap kami Tuhan mampu menjadi orang-orang ya Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Biar setiap kami Tuhan menyerahkan ya Tuhan hati kami bagi Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan, hanya nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur biar nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tak terbatas. Kita bersyukur hanya dengan nama Tuhan kita mampu mengalahkan segala musuh kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi memuji Tuhan, lebih lagi memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Mari bangkit, serukan nama Yesus. segala sesuatu. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, saat ini Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar ya Tuhan setiap kami mampu Tuhan, Kau bukakan setiap kami, hati kami, pikiran kami, untuk kami mampu mengerti apa yang akan disampaikan ya Tuhan firman pada hari ini oleh hamba-Mu ya Tuhan. Persiapkan setiap hati kami, persiapkan hidup kami Tuhan, untuk setiap kami ya Tuhan mendengar dengan lebih baik lagi Tuhan, mengerti dengan lebih baik lagi Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan kita tak terbatas. Amin. Dapat
jawabanku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang kita bisa jumpa lagi pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mempelajari bagian firman Tuhan pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sepanjang minggu ini Kau memberkati setiap kami, bahkan memberikan pengalaman rohani yang indah. Kami berdoa pagi hari ini, biar campur tangan-Mu atas setiap kehidupan kami. Beberapa menit ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu yang kami percaya akan memberikan insight rohani yang luar biasa, bahkan mengubahkan kehidupan setiap kami yang membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, tidak ada satupun yang menyanyiakan waktu yang ada. Kami boleh duduk dengan tenang, dengan baik seperti Maria duduk di bawah kaki-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua kita berkata amin. Puji Tuhan.
Hari ini saya ingin melanjutkan akan serial family kita. Kita tahu hari Kamis yang lalu kita sudah merayakan bersama-sama hari kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Alkitab berkata dengan cara yang sama, Dia akan turun ke dunia untuk menjemput Bapak, Ibu, Saudara kita sekalian. Apa yang harus kita buat? Tentunya dengan penuh sukacita, kita akan menyiapkan hidup kita. Sehingga ketika Dia datang menjemput kehidupan kita, maka dijumpainya mempelai perempuan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang pengampunan. Saya percaya semua kita sering mendengarkan hal ini, tapi mari kita perhatikan baik-baik. Karena di dalam kehidupan keluarga, ketika itu semua keluar dari hidup kita, masalah pengampunan limpah dalam hidup kita. Bahkan tidak hanya di dalam keluarga saja, di dalam relationship kita dengan sesama kita. Kalau kita menjadi orang yang mudah untuk mengampuni, saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang luar biasa, yang di luar pemikiran kita. Perhatikan bersama-sama, saat ini kita akan melihat di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-20. Kita perhatikan bersama-sama, saudara buka Alkitab saudara. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20 berkata seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Kita mengenal ini kisah tentang Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita bertanya, kenapa ya Tuhan itu seringkali mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita? Padahal kita sudah dengan sungguh-sungguh menjagai kehidupan kita. Bahkan kita menjagai hati kita. Kita menjagai pemikiran kita. Tetapi masih saja kadang diizinkan Tuhan terjadi sesuatu yang kurang baik di dalam kehidupan kita. Banyak kejadian di antara kita sekalian yang pernah mengalami, misalkan naik mobil, keserempet orang, ditubruk sama orang, atau kita mengalami ditipu sama orang, atau kita mengalami disakiti oleh orang lain. Saudara, kalau itu terjadi, seringkali muncul dalam pertanyaan kita, Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh menjaga hati dan pikiranku. Kenapa itu bisa terjadi dalam hidupku? Bahkan ada orang lain yang mungkin bertanya, loh Bapak kan seorang anak Tuhan, kenapa bisa itu mobil ditabrak sama orang? Saudara perhatikan, yang namanya relationship dengan orang lain, hubungan dengan manusia yang lain, itu bisa terjadi hal seperti begitu. Mungkin kita driving dengan baik, tetapi orang lain tidak driving dengan baik. Seperti pagi ini kita mendengar kabar di daerah Green Acre, saudara. Ya, itu maksud saya kemarin. Ya, ada di daerah Green Acre. Ada orang pagi-pagi udah nyelonong begitu saja masuk ke department store atau pertokoan. Kita nggak pernah tahu. Ada beberapa orang yang harus dilarikan ke rumah sakit. Mungkin itu anak-anak Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Tentunya karena kita punya kesempatan untuk berhubungan dengan orang lain. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, relationship dengan orang itu seringkali bisa terjadi sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Artinya, setiap kali kita mengadakan hubungan dengan sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita, bisa terjadi apa yang disebut dengan sesuatu yang menyakitkan hati. Ya, menyakiti hidup kita. Atau mungkin tanpa sadar kita yang menyakiti orang lain. Di Alkitab banyak sekali kejadian orang-orang yang hidupnya tersakiti. Kita melihat ada kisah soal Yeftah. Kita ada kisah
tentang Yusuf yang kita baca. Bahkan bulan-bulan ini kita melihat kisah tentang Tuhan Yesus pada waktu dia menjadi manusia di atas muka bumi. Yesus disakiti, dilukai justru oleh orang-orang yang terdekat dari hidup mereka. Dia dilukai oleh salah satu muridnya. Dia dikhianati. Dan memang biasanya yang menggesek hidup kita, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita itu terjadi karena oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Saudara banyak perhatikan, banyak orang yang hatinya terluka karena pasangannya, karena keluarganya, karena teman pelayanan, karena orang-orang di sekitarnya, di tempat pekerjaan, atau di dalam gereja. Kalau orang-orang jauh, seringkali tidak terlalu kita terasa menyakiti kehidupan kita. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, orang yang justru dekat dengan kita, itu yang bisa melukai hati kita, menyakiti hati kita, atau kita bisa melakukan hal itu kepada orang itu. Seperti pembacaan kita pada hari ini. Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita ini bisa melepas yang disebut dengan pengampunan, melepaskan hidup dari hidup kita. Pengampunan, bayangkan 13 tahun lamanya Yusuf mengalami akan hal itu. Dia dibuang, dia dijual, dia ditinggalkan oleh kakak-kakaknya. Dan perhatikan kisah ini adalah kisah di mana Yusuf 13 tahun kemudian berjumpa dengan orang yang melukai atau yang menyakiti hatinya. Yang bukan lain adalah saudara-saudara sendiri. Dan pada waktu itu dia memiliki kuasa yang luar biasa. Dia mempunyai kesempatan untuk membalas sakit hatinya. 13 tahun dipendam dalam hatinya. Tapi Tuhan memberikan kesempatan. Dia punya kuasa, dia punya kemampuan untuk membalas sakit hatinya. Tapi kita belajar hari ini, Yusuf memutuskan untuk melepaskan pengampunan. Dan itu indah, luar biasa. Dia berkata, Tuhan itu punya rencana di dalam hidupnya yang luar biasa untuk memelihara satu bangsa yang besar. Jadi di dalam izinnya Tuhan, itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita mau belajar hari ini, bagaimana Yusuf ini kok bisa melepaskan pengampunan atau memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Dan itu bisa menjadi pelajaran buat kehidupan kita. Yang pertama, Yusuf bisa melepaskan pengampunan itu dengan cara apa? Dengan cara dia mengakui bahwa hatinya itu terluka. Dia berkata begini, kamu ya merekarekakan perkara yang jahat kepada aku. Jadi dia mengakui bahwa sebetulnya hatinya dia terluka. Pengakuan bahwa hidup kita ini terluka, itu menjadi awal dari kesembuhan luka batin itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bisa melihat atau kita bisa mengambil keputusan mengampuni segala kejahatan. Ya seringkali kalau kita menjadi orang Indonesia itu agak sungkan atau susah untuk berkata, aku ini terluka, aku ini sakit hati. Ya ada orang di bus, dia keinjak gitu kakinya sama orang yang lebih besar. Ya. Kemudian dia tanya, permisi atau sir, kamu soldier? Apakah kamu tentara? No. Gitu. Apakah kamu atlet yang terkenal, judo dan lainnya? No. Kenapa kamu tanya seperti begitu? Maaf, ya dia berkata, kakimu menginjak kakiku. Ya, dia terinjak, dia takut untuk menanyakannya. Bahkan ketika orang itu berkata, sakit ya? Oh, dia berkata, oh enggak. Seringkali kita ini punya tradisi yang
menutupi luka hati kita atau menutupi akan kesakitan kita. Bapak Ibu, apa yang akan terjadi kalau kita ini tidak mudah melakukan pengampunan? Saya melihat, saudara, ada satu bingkai kehidupan manusia yang kita sudah pelajari beberapa hari ini. Ya, bahkan di dalam Komsel kita pelajari. Bingkai kehidupan itu apa? Yang disebut dengan kedaulatan Tuhan. Tuhan itu punya kedaulatan. Sehingga apapun bisa terjadi atau diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mengenal apa yang disebut dengan Roma 8 ayat 28. Bingkainya apa? Semua itu mendatangkan kebaikan. Alkitab berkata, kita tahu sekarang, Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebaikan apa? Kalau kita ini mengalami disakiti sama orang, ini loh saudara, ada sesuatu yang kita pelajari. Seringkali kita hanya mengingat ayatnya yang ke-28. Tetapi di ayat yang ke-29, Roma 8, itu berkata seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Perhatikan ini. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Nah, ini bingkainya saudara. Kalau kita bertanya kebaikannya apa? Kok masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita? Hal yang menyakitkan itu diizinkan terjadi dalam hidup kita. Bingkai kehidupan kita yaitu anugerah dan kedaulatan Tuhan. Di sini nih semua itu terjadi supaya Dia bisa menjadikan kita orang yang dipilihnya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara melihat tujuan ini harus jelas. Dia berdaulat mengizinkan hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Dia berdaulat mengizinkan hal yang buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi bingkainya adalah apa? Proses membuat hidupmu dan hidupku menjadi sesuatu tujuan Tuhan, yaitu apa? Menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Hebat kan? Tujuan Allah di dalam kehidupan kita berbeda dengan tujuan kita hidup di dalam dunia ini. Sangat berbeda. Kebanyakan manusia memiliki tujuan apa? Untuk kenikmatan dirinya, untuk menikmati dunia ini. Apa yang kita lakukan? Perhatikan, sebagian besar kita yang tidak mengerti bingkai kehidupan Allah ini melakukannya untuk kenikmatan dunianya. Beli mobil untuk saya, beli rumah untuk saya, beli lagi untuk saya. Semua untuk kami, untuk saya, untuk kita. Saudara, tujuan manusia memang perkara-perkara itu. Tetapi hari ini kita belajar bersama-sama supaya kita bisa melepaskan pengampunan. Karena kita tahu segala sesuatu yang diizinkan Tuhan baik itu artinya apa? Tujuan Tuhan harus sampai. Ya, Tuhan itu masternya untuk mengubah hal yang buruk menjadi sesuatu yang luar biasa. Kadang apa yang kita pandang sebagai sesuatu yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu bisa menjadikan titik balik yang luar biasa. Sesuatu yang terbaik terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita perhatikan akan hal itu. Itu sebabnya saya katakan, kalau kita masih punya relationship dengan orang di sekitar kita, bahkan orang-orang dekat kita, saudara, itu ada kemungkinan kita terlukai atau kita dilukai. Bedanya saudara, kalau kita ini terlukai oleh orang lain, ingat terus saudara. Sampai kapanpun kita ingat sama orang yang melukai kita. Tetapi kalau kita melukai orang lain, kita selalu cepat lupa akan hal itu. Betul? Nah saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita tidak mau mengalami dilukai atau melukai, ya tentunya saudara jangan hidup bersama-sama di dalam komunitas. Saudara pergi ke hutan, hidup sendiri di sana. Betul kan? Tetapi selama kita masih ada komunitas di keliling kita, selama kita masih bersama-sama dengan keluarga kita, itu bisa terjadi. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan dalam hidup kita. Akui terlebih dahulu bahwa kita ini orang yang terluka. Saudara perhatikan, saudara renungkan kehidupan saudara masing-masing hari ini. Apakah engkau adalah orang-orang yang terluka? Atau malah engkau sadar engkau itu orang yang suka melukai orang lain? Dua-duanya harus diselesaikan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang mudah melepaskan pengampunan. Yang kedua, perhatikan saudara, Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21. Berapa kali kita harus melepaskan pengampunan? Berapa banyak kali dalam hidup kita harus melepaskan pengampunan? Matius 18 ayat 21 berkata seperti begini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus bertanya, berapa kali aku harus bisa mengampuni? Bukan orang yang jauh, saudara. Saudaraku. Sampai berapa kali? 7 kali? Kenapa 7 kali? Buat orang Yahudi, angka 7 itu angka yang sempurna. Tetapi Tuhan tidak berkata, ya 7 kali. Kalau saudara baca ayat itu, dia berkata sampai 70 kali 7. Itu artinya berkali-kali. Nah saudara, untuk menjelaskan akan hal ini, Tuhan memberikan gambaran yang dia tulis di dalam ayat yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Saudara perhatikan, 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Tetapi ketika hamba itu keluar, ayat yang ke-28, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Kita mengenal akan cerita ini. Kalau saudara belum mengerti akan hal ini, jadi kisahnya ada orang yang berhutang 10.000 talenta dan dia meminta maaf atau meminta ampun kepada baginda raja. Dan raja memberikan akan anugerahnya. Raja memberikan keputusannya untuk menghapuskan hutang yang banyak itu. Saudara, kita berhitung ya, sama-sama ya. 10.000 talenta itu kalau dirupiahkan sekarang, jadi itu 6.000 dinar per 1 talenta. Dan dia utangnya 10.000 talenta. 1 dinar itu upah seorang bekerja 1 hari. Kalau di sini mungkin $150 kita dapatkan. Ya, minimum salary $150 1 hari. Saudara kalikan 6.000 talenta itu dikalikan dengan 1 hari gaji, ya. Dan tadi dikatakan utangnya 10.000 talenta. Jadi 10.000 kali 6.000 kali $150. Dan kemudian $1 kalau sekarang kemarin habis ngecek rate-nya kira-kira mungkin $9.500. Kalau saudara bisa berhitung akan hal itu, saya sudah hitung saudara, kira-kira utangnya 85,5 triliun rupiah. Banyak. Mau bayar pakai apa? Apa ada yang punya 1 triliun? 100 miliar? Oh, mungkin ada kalau 100 miliar di antara saudara. Amin. Tetapi 85 triliun. Ya
berkata, "Baginda Raja, ampuni aku nggak bisa bayar." "Oh iya, kamu seluruh anak-anakmu akan dimasukkan ke penjara. Ampuni aku." Dan Baginda Raja menghapuskan hutang. Bukankah itu anugerah yang besar dan luar biasa? Tetapi perhatikan, ketika dia keluar, dia menjumpai temannya yang hutang 100 dinar saja, saudara. Dia cekik itu temannya. Dia laporkan ke polisi. Dan akhirnya masuk di dalam penjara karena hal itu. Saudara, satu kali Baginda Raja mendengar perkara itu. Dan dia berkata kepada algojonya, "Panggil orang itu. Ini orang tidak tahu diri. Dikasih anugerah yang besar. Tapi tidak bisa mengampuni sesuatu yang sangat-sangat kecil." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu dan hidupku, itu diibaratkan seperti hutang orang itu kepada raja, yang tidak mungkin untuk kita bisa bayar sampai kita mati pun. Lalu kemudian Tuhan mengizinkan perkara yang buruk yang menyakiti hidup kita terjadi. Dalam kerangka, dalam bingkai, Tuhan memproses hidupmu dan hidupku supaya menjadi serupa dengan Yesus. Kita tidak mau untuk bisa mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Dan Alkitab berkata, yang suka melakukan melukai hidup kita adalah saudara-saudara kita, orang-orang dekat kita. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, kalau engkau masih terhanyut kepada luka hatimu karena orang-orang yang dekat kepada engkau, mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu mertuamu, mungkin itu anakmu, mungkin itu mantumu. Saya berkata kepada saudara, hari ini mari kita belajar untuk melepas pengampunan. Karena kalau kita melepaskan pengampunan, hidupmu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Pengampunan yang Tuhan sudah kita beri harusnya memampukan kita untuk bisa memakai kacamata yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang hidup kita, kita bisa memandang kepada orang yang melukai hidup kita. Bagaimana kita memandang? Kita memandang orang yang melukai hidup kita supaya dia bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu baik untuk hidup kita, untuk proses yang Tuhan mau. Di dalam bingkai kehidupan kita menjadi segambar dan serupa kembali dengan anaknya. Tetapi juga bisa menjadi alat supaya Tuhan menjamah orang yang sudah melukai dan menyakiti kehidupan kita. Supaya orang lain yang melukai hidup kita, karena itu biasanya saudaramu yang dekat, itu bisa mengenal anugerah Tuhan dan menerima anugerah Tuhan. Dan kemudian hidupnya boleh diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melepas pengampunan jadinya bisa bukan karena kita mampu atau tidak mampu. Tetapi masalah melepas pengampunan itu adalah masalah kita mau atau tidak mau. Karena Roh Kudus akan memberikan kesanggupan kepada kita ketika dalam hati kita mau belajar melepas pengampunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan yang dia diminta untuk boleh berdoa buat satu keluarga yang sedang mengalami masalah yang luar biasa. Satu pagi dia dipanggil datang ke rumah itu, dan pagi-pagi sekali, karena menurut dia pasti urgent, ada orang yang telepon pagi-pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini pendeta ini berkata, pagi itu dia ketemu sama satu keluarga yang bingung untuk mengambil satu keputusan apa yang harus dia lakukan. Karena pagi itu tiba-tiba ada seorang yang diturunkan di depan rumahnya.
Orang itu bukan orang yang sehat, tetapi orang yang dalam keadaan stroke, saudara. Dan di tangannya ada tulisan, aku kembalikan orang ini kepadamu. Saudara, rupanya orang ini sudah 20 tahun ditinggalkan oleh suaminya. Ketika anaknya masih kecil-kecil, dia punya 2 anak, 1 anak laki, 1 anak perempuan. Saudara, pagi itu dia dikagetkan karena diketuk oleh orang lain, dikatakan ada orang di luar. Dan orang itu adalah bekas suami atau suaminya belum pernah bercerai, saudara. Jadi 20 tahun ditinggal, tidak tahu kemana, pergi kepada perempuan yang lain. Dan pagi itu wanita yang mengambil suaminya itu mengembalikan dia dalam keadaan stroke yang berat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ibu ini bertanya kepada hamba Tuhan ini, apa yang harus kami buat, Pak? Dia tanya, ini siapa? Suamimu. Dia berkata, iya, 20 tahun yang lalu meninggalkan kami. Ya. Tapi sekarang pulang dalam keadaan sakit yang berat seperti itu. Ya. Apa yang harus kami buat? Nah, hamba Tuhan ini bertanya, kamu mau nerima kembali enggak? Ibu ini gak bisa berkata. Kemudian dia tanya kepada anak yang pertama, kamu mau enggak si bapakmu balik? Enggak mau, katanya. Anak yang kedua, wanita, enggak mau. Gitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ ada pembantunya, ditanya, kamu mau enggak dia balik? Dia berkata, wah, saya enggak tahu, Pak. Enggak ikut-ikutan, dia berkata gitu. Nah, saudara, hamba Tuhan ini berkata, ada ruangan kosong di rumah. Kebetulan ada, saudara. Dia berkata, kalau aku jadi kamu, ya, aku akan bawa ini masuk ke rumah. Saudara, gak happy, semua gak happy. Termasuk istrinya gak memberi komentar. Tetapi karena dia sudah mengundang hamba Tuhan itu, dan hamba Tuhan itu memberikan saran seperti itu, dia berkata, doakan kami. Doakan. Kemudian si bapak yang sudah stroke, yang sudah keadaannya tidak baik itu, dibawa masuk ke rumah. Saudara yang kasih Tuhan, singkat cerita, sebulan kemudian si bapak ini ditelepon lagi. Bisa gak datang ke tempat kami? Kami harus terus terang, ya, supaya bapak bisa menjadi saksi apa yang menjadi keputusan kami. Ya, saya mau hari ini, karena sudah 1 bulan bersama-sama dengan kami, ya, kami harus memutuskan terhadap orang ini. Saya minta bapak datang. Bapak ini datang, wah, ini pasti rame ini. Ya, dia pikir nih, ya kalau kejadiannya harus diusir hari itu, dia mau taruh kemana? Mungkin dia berkata, ya sudah, kami tampung di rumah. Karena hamba Tuhan ini seorang hamba Tuhan yang suka menampung orang juga, saudara. Ya, sampai di sana, dia melihat semua seperti di dalam suasana pengadilan. Dia berkata, Bapak Pendeta, saya ingin Bapak menjadi saksi apa yang menjadi keputusan kami. Saat itu, saudara, si istri ini gak terlalu besar, saudara. Tetapi wanita itu, kalau hatinya terluka atau kemarahannya terjadi, itu seperti singa betina, saudara. Itu si bapak itu diangkat sama dia, dilepaskan lagi, di kursinya diangkat lagi, dibanting lagi, diangkat, dibanting. Ini kaget nih si hamba Tuhan ini. Dia maki-maki, dia katakan nama binatang, sama dimaki-maki dia. Dia berkata, kamu sudah menyakiti kami. Wah, dah 10 menit kali, saudara. Wanita kalau bicarakan panjang, saudara. Wah, dia maki-maki. Sampai capek dia maki-maki. Terus kemudian si kembali berkata, ya sudah. Baru dia mau ngomong, anaknya pertama berkata, belum selesai, saya belum ngomong, katanya begitu. Itu si anak bangkit berdiri, marah kepada bapaknya. Tapi gak berani mukul, saudara, anak Tuhan, saudara ya. Yang dia lakukan apa? Semua di sekeliling dia dibanting semua. Dibanting, dia berkata, kamu orang tua yang menyakiti aku. Ya, waktu kecil tidak ada yang nemani aku bermain. Waktu aku wisuda, engkau tidak bersama dengan aku. Ya, sekian lama ditinggal. Marah luar biasa. Sampai-sampai juga hamba Tuhan ini mau
melerai. Tiba-tiba yang perempuan berkata, belum selesai, sekarang giliran saya. Ngamuk luar biasa saudara. Yang tadi singa betinanya singa betina tua, ini singa betina muda, ngamuknya lebih luar biasa. Artinya terungkap semua, terungkap. Waduh, si hamba Tuhan ini waduh, udah mikir dia, aduh gimana nih ya, sebentar gua bawa kemana ini si bapak ini ya, saya titipkan ke siapa nih? Wah, kalau saya bawa pulang ke rumah, istri saya juga bisa mungkin tambah beban berat nih. Tetapi dia berkecamuk pikiran yang ada. Tiba-tiba si istri dibangkit berdiri. Sekarang kami mau mengambil keputusan. Yang jadi saksi adalah Bapak Pendeta yang menyuruh kamu untuk masuk ke rumah ini. Kami mau mengambil keputusan terhadap kamu. Dia diam sebentar. Terus dia berkata, kami memutuskan untuk mengampuni kamu. Langsung saudara, mereka bertiga berteriak bersama-sama, merangkul itu bapak yang jahatnya luar biasa. Mereka menangis bersama. Mereka, wah, hadirat Tuhan turun dengan luar biasa. Sampai si bapak ini, hamba Tuhan ini bingung dia. Pada saat bingung, di situ ada juga pembantunya kan, yang tidak punya suara apa-apa. Dia bertanya, Pak, Bapak nggak senang kalau istri dan anak-anaknya mengampuni? Dia kaget karena dia tidak expect adanya pelepasan pengampunan yang luar biasa. Hari itu saudara, terjadi rekonsiliasi luar biasa. Memang ketika diungkapkan seperti Yusuf, kita ingat bukan? Ketika Yusuf mengungkapkan siapa dirinya, semua orang disuruh keluar. Dan dia teriak, dia menangis meraung-raung. Kenapa? Karena bukan sesuatu hal yang mudah melepaskan pengampunan. Hari itu sudah terjadi rekonsiliasi. Dan bapak ini akhirnya diterima oleh istri dan anak-anaknya. Hamba Tuhan ini menumpangkan tangan, memberkati keluarga itu. Hatinya penuh dengan sukacita, pulang gembira dia. Apa yang terjadi? Setahun kemudian, si hamba Tuhan ini mendapatkan undangan dari keluarga ini. Undangan apa? Untuk mengadakan pesta, saudara. Hamba Tuhan ini senang sekali, mungkin ada yang ulang tahun atau apa. Pada waktu dia diundang, datang ke tempat yang sudah ditentukan, dia melihat, kok banyak sekali orang. Mereka kebanyakan pakai jubah putih, saudara. Dia langsung berpikir, baptisan ini. Saudara, betul. Ketika dia masuk ke ruangan, dia melihat bapak yang stroke, yang masih duduk di kursi roda itu, memakai jubah baptisan. Dan dia berkata kepada Bapak Pendeta itu, Pak Pendeta, hari ini suami saya akan dibaptis. By the way, Bapak Pendeta ini bukan pendetanya dia di gereja itu. Bapak Pendeta ini adalah pendeta gereja yang lain, tetapi yang rumahnya berdekatan dengan dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya bapak ini diangkat pada waktu baptisan itu dan diselamkan. Dan kemudian bapak itu menerima Tuhan. Dia masih penasaran. Hamba Tuhan ini penasaran. Kemudian dia menepi, dia bertanya, aku gak ngerti cerita ini bagaimana bisa terjadi. Kemudian si ibu itu bercerita, selama dia ada di rumah 1 bulan, kami tidak ajak bapak ini untuk berdoa keluarga, karena kami punya kebiasaan berdoa sebagai mesbah keluarga. 20 tahun yang lalu, ketika dia meninggalkan kami tidak punya apa-apa. Tetapi pada tahun yang pertama itu ada seorang yang datang kepada kami, mengenalkan kami kepada Yesus. Dan kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dan anak-anak dibaptis.
Dan pada saat itu kami berdoa kepada Tuhan, kembalikan suamiku Tuhan, dalam keadaan apapun. Dan anak-anak juga berdoa, Tuhan, kembalikan bapakku dalam keadaan apapun, kapanpun. Tapi proses itu lama, saudara. Sampai mereka lupa, karena sampai 20 tahun. Sampai hatinya melupakan itu orang yang disebut sebagai bapaknya atau suaminya. Dan pada waktu si bapak itu kembali atau dikembalikan oleh wanita yang mengambilnya, hati mereka masih berontak, tidak mau. Karena 20 tahun sudah berjuang dengan luar biasa. Sekarang dia datang justru dalam keadaan yang sakit. Selama sebulan mereka berdoa tidak mengikut sertakan akan suaminya. Tapi suatu pagi ketika berdoa, semua mereka menangis. Saya tanya, kamu kok menangis kenapa, nak? Lah mami kok menangis kenapa? Si anak bercerita, mami, aku ingat 19 tahun yang lalu ketika kita berdoa bersama-sama, minta papi balik dalam keadaan apapun, kapanpun. Yang anak perempuan juga berkata, iya aku diingatkan. Dan maminya juga berkata, aku juga diingatkan oleh Tuhan. Hebat ya Tuhan kita ya. Dalam waktu yang bersamaan, di dalam persekutuan doa, dia merangkai sesuatu cerita yang akhirnya mereka bersepakat untuk mengampuni atau melepaskan pengampunan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika bapak ini diterima, dia lihat kehidupan istrinya, dia lihat kehidupan anak-anaknya. Ada gospel di dalam hidup mereka, ada Injil di hati mereka. 1 tahun dia tunggu, sampai akhirnya bapak ini berkata begini, aku terima kasih sudah diampuni. 20 tahun yang lalu aku meninggalkan kalian, dan aku mendengar kalian menjadi orang Kristen. Dan aku ngikuti selama 1 tahun ini bahwa Injil ada di dalam hidupmu. Dan aku memutuskan untuk menerima Yesus di dalam hidupku. Saudara, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Apalah artinya kita memiliki seluruh dunia ini kalau jiwa kita diselamatkan? Hal yang sama. Apalah artinya kita memiliki segala sesuatu kalau ada orang-orang di sekeliling kita sedang menuju kepada kebinasaan di dalam neraka? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang terakhir, kasih karunia yang sudah kita dapatkan, biarlah itu bisa menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Injil itu bisa menjadi kelakuan kehidupan kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan perkara yang buruk yang terjadi dalam hidup kita untuk tidak mengubahnya menjadi satu peristiwa yang ajaib dan luar biasa. Ingat bingkai kehidupan yang ada, proses yang Tuhan izinkan terjadi, supaya engkau dan saya menjadi orang-orang yang serupa dan segambar dengan anaknya. Kita yang sudah mengalami kasih karunia, biarlah kita juga bisa melihat akan kelemahan orang yang menyakiti hidup kita. Seperti saya katakan, dengan cara kita melihat bahwa orang itu juga butuh kasih karunia seperti yang kita memiliki. Inilah Injil di dalam tindakan kita sehari-hari. Saya berharap kita mulai dari rumah tangga kita, keluarga kita. Biar itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita melepaskan pengampunan. Kalau itu terjadi, Tuhan pasti mempercepat proses akan perjalanan rohani kita. The year of maturity, saya berharap terjadi dalam hidupmu dan hidupmu. Semakin dewasa, lepaskan pengampunan hari ini. Tunduklah kepalamu, tutup Alkitabmu. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian.
Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami belajar tentang Injil yang harus kami lakukan sehari-hari. Pengampunan adalah sesuatu yang bukan masalah aku mampu atau tidak mampu, tetapi masalah aku mau atau tidak. Hamba-Mu berdoa hari ini, kalau ada hati-hati yang sedang terlukai, khususnya melalui orang-orang yang dekat dengan hidup kami, hidup mereka Tuhan, biar karena kuasa-Mu, karena anugerah-Mu, Engkau memampukan kami melepaskan pengampunan siang ini juga ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebutkan dalam hatimu, berkata kepada Tuhan, aku ampuni dia, aku ampuni dia, aku ampuni dia, supaya kasih anugerah-Mu itu yang ada dalam hidupku juga menjadi bagian hidup dia. Kita melihat seluruh keluarga nanti akan diselamatkan. Seluruh keluarga akan mengalami sukacita yang besar. Seluruh keluarga mengalami jamahan tangan Tuhan. Percayalah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Dia tidak salah mengizinkan kesulitan terjadi dalam hidup kita, karena Dia punya tujuan yang hebat, menjadikan hidupmu dan hidupku menjadi segambar dan serupa dengan Dia kembali. Tumbangkan tanganmu di dadamu. Bapa, hamba-Mu berdoa, lepaskan damai sejahtera yang luar biasa, berkat sukacita siang hari ini. Kami percaya ketika kami melepaskan pengampunan kami, maka akan banyak terjadi yang dilepaskan dari hidup kami. Pahit hati, sakit hati, penyakit, apapun, kegagalan, kebangkrutan, kerugian, diubah Tuhan menjadi sesuatu yang indah dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu. Sekali lagi meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang bisa melepaskan pengampunan. Kita melihat ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama berjuang untuk bisa melepaskan pengampunan bagi sekeliling kita. God bless you. Shalom buat semua yang sudah mengikuti acara ibadah online ini. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama. Kita ada kebaktian Alwastu siang ini jam 1.30, diadakan secara online juga. Terus doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Dan kita ada kebaktian House of Sacrifice. Sore ini diadakan secara online streaming jam 4 sore. Doakan, ikuti bersama keluarga dan sahabat-sahabat kita. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kita ada kebaktian di Wollongong, akan kita adakan secara streaming harinya hari Sabtu tanggal 13 Juni jam 2 siang. Mari kita doakan agar seluruh jemaat terus bertumbuh dalam iman. Dan kita ada offering, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin membawa tithing dan offering, silakan transfer ke account Indonesian Christian Fellowship BSB 082332 account I3-594-0914. Sekian wata jemaat untuk minggu ini. Mari kita bawa persembahan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk Kau yang sudah menuntun setiap keluarga dalam satu minggu ini.
untuk kesehatan, untuk financial. Terima kasih ya Bapa, untuk semua yang sudah Engkau berikan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Dan kami akan membawa persembahan kami yang terbaik ya Bapa. Persembahan persepuluhan, persembahan kasih. Dan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi ya Bapa. Biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kuduskan, sucikan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu hati, kita mau menaikkan beberapa doa syafaat kita. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa, kami mengucap syukur Bapa atas kenyataan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau menaikkan beberapa doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk kota Sydney yang kami tinggal ini ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan kota Sydney ya Bapa. Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan Bapa belas kasihan-Mu, Kau berikan ya Bapa hikmat marifat ya Bapa. Dari segala pemerintahan yang ada ya Tuhan, segala keputusan yang ada Tuhan, biar semua ya Bapa datang daripada Engkau saja ya Bapa. Dan juga kami berdoa ya Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kasihan Indonesia ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, semoga rakyat Indonesia dan pemerintahan yang ada juga ya Bapa, semua ya Bapa Kau berkati ya Bapa. Kau berikan kehikmat ya Bapa, Kau berikan pemulihan ya Bapa untuk kota Indonesia, sehingga dua negara ini ya Bapa cepat ya Bapa berlalu dari masalah-masalah COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa kedua kota ini ya Bapa, kedua negara ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk sidang jemaat kami ya Bapa dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati keluar masuk mereka ya Tuhan. Bila ada sidang jemaat kami ya Bapa yang sakit Bapa, kami sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan-Mu mengalir ya Bapa. Yang berbeban berat, yang punya beban dalam kesulitan ekonomi atau kehilangan pekerjaan ya Tuhan, biar Engkau ya Bapa yang memberkati mereka. Engkau yang memberikan pekerjaan yang baru juga kepada mereka ya Bapa. Tuhan, kami percaya di dalam Engkau Bapa ada pengharapan baru ya Tuhan. Ada yang Kau berikan ya Bapa dalam kehidupan mereka ya Bapa, sampai detail Bapa, sampai yang terkecil ya Tuhan. Engkau yang tahu ya Bapa sidang jemaat-Mu ya Bapa. Buat mereka ya Bapa semakin on fire di dalam Engkau ya Bapa, semakin bergairah ya Bapa, semakin tumbuh, semakin mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga besar kami dimanapun mereka berada, untuk orang tua kami, untuk kakak adik kami, untuk anak kami, untuk om tante kami, atau untuk keponakan kami Bapa. Tuhan, biar Engkau ya Bapa, tangan-Mu ya Bapa yang memberkati, yang memprotek mereka, keluar masuk mereka Kau berkati ya Bapa. Kepada suami-suami ya Bapa, dikala keluar kerja ya Bapa, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Engkau yang memberikan ya Bapa proteksi yang terbaik ya Tuhan. Imannya ya Bapa Kau semakin tumbuhkan juga di dalam Engkau. Kepada istri-istri ya Bapa, menjadi istri yang setia, istri yang menjadi penolong, menjadi pendoa bagi keluarga ya Bapa. Untuk anak-anak ya Bapa, Kau berkati, Kau lindungi di saat mereka berpergian sekolah ya Bapa. Kau sertai masa muda mereka, masa kecil mereka ya Bapa, sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau berikan ya Bapa hikmat semuanya ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu ya Bapa kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Saya percaya semua kita boleh diberkati hari ini. Dan sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita. Nyanyikan pujian kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kemudian kita selesai. Haleluya.
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih ya Tuhan. Tumpangkan tanganmu sekali lagi atas setiap kehidupan anak-anakmu. Biar hari ini kami boleh menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita berpisah satu dengan yang lain. Bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati Tuhan, kita berkata amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya.